Makanya ini benang botok filler ini sangat digemarin para wanita yang kepengen misalnya nih sudah tua nih sagging ya, kepengen ditarik, nggak usah operasi, langsung pakai benang dan benangnya ini sangat aman ya Mbak Tasya ya. Makanya itu saya gencarkan treatmentnya benang botok filler. Jadi salah satunya klinik Krista itu pelopor benang botok filler. Jumpa lagi dengan saya Tasya Putri Mudianingrum dalam podcast Gaya Wanita. Wanita inspiratif punya cerita. Kali ini kita kedatangan narasumber yang seorang womanpreneur, tapi beliau juga seorang woman care. Nah, pasti penasaran kan teman-teman, woman care itu apa sih? Kita akan mengulik-ngulik seputar womanpreneur dan woman care. Dan beliau ini juga seorang owner dari Krista Skin Lab. Oke, kita sapa aja ya. Halo Bu Siana. Halo. Gimana nih Bu kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Meskipun di bulan Ramadan ini tetap menjalankan aktivitas seperti biasa ya Bu ya? Iya, seperti biasa, malah tetap semangat. Oke, luar biasa sekali. Nah Bu, kembali lagi ke topik kita kan woman care. Mungkin teman-teman di sana banyak nih yang nggak tahu tentang woman care. Woman care itu apa sih Bu? Woman care itu adalah kepedulian wanita sesama wanita ya. Jadi misalnya kita kan pasti ada di lingkup mungkin kalau masih sekolah ya di sekolah, kalau mungkin di marketplace kita kerja juga di tempat kerja. Jadi kan pasti nih ada yang sharing-sharing kan sesama wanita, misalnya masalah anaknya nih, anak saya kuliah skripsi kok nggak kelar-kelar, masalah kan. Betul. Terus mungkin di kantor, mungkin ada masalah dengan suami, rumah tangga. Nah seperti itu. Jadi maksud saya woman care ini adalah kepedulian sesama wanita untuk memberikan motivasi atau sebisa kita untuk membantu wanita itu bangkit dalam setiap permasalahan yang terjadi, yang dimiliki yang ya, dimiliki, betul. Karena setiap orang juga masalahnya berbeda-beda ya, kan remaja juga beda, orang dewasa pun juga beda. Iya. Nah, kan Bu Siana ini juga Bu Siana ini adalah seorang owner dari Krista Skin Lab ya. Iya, betul. Nah, bisa diceritakan tuh Bu, prosesnya bisa berdirinya Krista Skin Lab itu apakah mulai dari bentuk kepedulian woman care itu tadi atau bagaimana nih, bisa diceritakan prosesnya? Iya. Pertama bukan woman care tapi pribadi care. Jadi intinya memang kemarin itu karena setelah melahirkan anak kedua ya kan berat badan saya agak melar ya. Nah terus saya ini tidak bisa diet, dietnya kok gagal terus. Akhirnya didukung dengan suami dan adik saya bilang, buka klinik kecantikan aja lo, nggak ada matinya, karena kan cewek-cewek pastinya pengen cantik seperti itu. Akhirnya ya sudah, terus akhirnya saya buka klinik kecantikan dan di situ saya lebih ke fokus belajar tentang slimming untuk menurunkan berat badan tapi yang aman gitu. Jadi saya kombinasi dengan alat, terus dengan dokter konsultan dan dengan produknya. Nah itu akhirnya ya sudah mengalir aja kliniknya saya fokusin, karena memang kemarin baru satu klinik itu ya yang saya punya, dan awal-awal memang agak stres ya karena baru ini Karisa Skincare sangat tidak terkenal sekali, kecuali jadi Karisa dulu ya Bu ya awalnya. Karisa Skincare. Kalau klinik lain yang udah punya nama kan buat iklan aja langsung kan ya, kalau Karisa buat iklan mana ada yang dateng kan gitu ya. Tapi saya di situ memang beberapa bulan itu ya rugi. Pertama sampai pernah nggak ada satupun yang datang untuk perawatan. Nah di situ kan saya stres ya, karena intinya gini, operasionalnya tinggi, terus juga kalau nggak ada penghasilan ini kayak istilahnya nggak down gitu ya. Terus akhirnya ini berarti wanita ini juga ada masalah ya. Terus akhirnya ya saya beranikan diri, memang saya orangnya agak berani ya orangnya. Jadi kemarin saya ada beberapa media untuk kerjasama, maksudnya saya iklan, terus saya buat spanduk jalan, jadi di jalan-jalan utama seperti kayak yang dilalui ya untuk ke Karisa itu saya buat spanduk, dan kemarin itu salah satunya Optima ya, jadi spanduk jalan di jalan-jalan gitu.
Karisa Slimming Center, Karisa Slimming Center. Jadi setiap orang yang jalan itu pasti lihat spanduk saya nih, Karisa Slimming Center. Nah, untuk mengakali biar saya nge-brand orang-orang ini loh, ada klinik kecantikan gitu. Dan salah satunya yang membuat saya tetap iklan di media ini, kebetulan kan saya juga banyak teman atau dari farmasi lain ya, yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya. Nah, begitu datang salah satunya itu dari Bele ya. Saya ngambil dari Bele juga beberapa produk. Nah, ownernya Bele kan kebetulan datang untuk kunjungan ke klinik saya. Dari jalan itu dia katanya sudah ada 10 loh spanduk yang saya lihat. Siana, manggil saya gitu. 10 Siana, spanduk saya habis berapa itu gitu kan. Jadi saya jadi setiap jalan Karisa Slimming Center. Jadinya nge-brand saya nih kalau slimming di Karisa. Nah, setelah itu saya benar-benar iklan ini sangat penting ya, karena kita masih baru, kecuali kalau memang sudah ada nama, ngikut kan. Tapi kalau yang baru itu gimana caranya ini dikenal orang, akhirnya ya sudah terbentuk Karisa Skincare. Jadi orang-orang itu kalau gendut dikit gitu ya, oh Karisa Slimming Center gitu, akhirnya jadi ada orang diawali dengan yaitu saya iklan di spanduk jalan, terus di talk show di radio. Kemarin itu ada beberapa radio juga, sama mall ya. Salah satunya itu Matos. Dulu itu kan memang Matos paling rame. Ya, betul. Nah, saya kalau parkir tuh pasti jenuh tuh naik itu. Jalannya kan naik gini. Terus ide saya muncul, mana yang mau dipasangin iklan. Akhirnya ya saya dapat titiknya iklan itu Karisa Slimming Center. Akhirnya ya dari pengunjung Matos kebetulan banyak, itu akhirnya jadi ngerti nih Karisa Skincare. Salah satunya ada klinik pelangsingan. Nah, waktu itu juga di Matos itu juga ada 2 tempat pilar yang neon box saya pesen untuk iklan Slimming Center. Memang awalnya biaya iklan ini tinggi, tapi untuk selanjutnya kita menikmati hasilnya. Betul, gitu, kan? Ya. Jadi awalnya Karisa Slimming. Nah, itu berdiri mulai tahun berapa? Itu kalau nggak salah sekitar kan saya melahirkan tahun 2006, tahun 2007, sekitar tahun 2007. Tahun 2007 Karisa Slimming Center. Nah, bisa terbentuknya sekarang Krista Skin Lab ini Dan mulai perkembangannya gimana, Bu? ya, kebetulan kan dari bisnis Karisa Slimming Center ini sudah mendapatkan omset nih ya, terus saya bisa nabung sedikit. Akhirnya kemarin tuh saya ada keberanian, saya kepengen buat segmentednya itu middle up, karena Karisa kemarin kan middle low ya. Gimana sih, saya ini kepengen belajar yang beda gitu, saya ini pengen belajar yang beda gitu intinya. Terus akhirnya saya waktu itu ulang tahun saya makan di Iki Japanese ya, di depannya itu kan ada ruko yang baru dibangun, ruko Pahlawan Trip. Akhirnya ada kontak personnya, langsung saya telepon, deal, terus saya langsung buka itu. Akhirnya dengan brand yang beda, karena ini saya mau segmentednya beda, jadi middle up. Jadi saya kasih nama Krista Skin Lab. Nah, itu berdirinya Krista Skin Lab mulai tahun berapa, Bu? 2011 ya, kalau nggak salah 2011 itu mulai buka. Nah, itu juga saya kepengennya itu beda dari yang lain nih, karena Krista itu mana ada orang kenal gitu kan ya, kecuali kalau yang dikenal itu ngikut iklannya. Nah, di sini juga saya ingin beda dari klinik-klinik lain. Jadi saya pelajarin waktu itu masih di era 2011 ya, itu belum ada treatment benang botok filler. Nah, di situ saya mengawalinya. Ya, saya mengawalinya, dan ada satu klinik juga. Jadi di Malang itu yang dikenal benang botok filler itu ada 2 klinik ya. Salah satunya Karisa ini. Nah, benang botok filler itu adalah proses untuk misalnya pengen mancungin hidung nih. Kalau di bedah plastik kan downtime-nya lama, biayanya tinggi kan gitu. Kalau pakai benang ini nggak ada proses downtime, langsung bisa aktivitas, dikerjakan sore, malam mau aktivitas bisa. Makanya ini benang botok filler ini sangat digemarin para wanita yang kepengen misalnya nih sudah tua nih, sagging ya, kepengen ditarik, nggak usah operasi, langsung pakai benang. Dan benangnya ini sangat aman ya Mbak Tasya ya. Benangnya ini berbahan PDO
PDO itu polidioksan ya, itu biasa untuk jahit jantung. Jadi kalau untuk organ dalam safe, apalagi untuk muka. Nah, makanya itu saya gencarkan treatmentnya benang botok filler. Jadi salah satunya klinik Krista itu pelopor benang botok filler. Nah, Betul. rata-rata pasien benang botok filler itu kisaran Umur. apa ya? Iya, usia mesti anak remaja kah? Apa ibu-ibu itu? Ya, kalau untuk kisarannya itu nggak bisa, karena gini ya, kadang masih remaja tapi dia hidungnya pesek nih, kan berarti bisa ya. Nah, kemarin itu anak-anak yang pokoknya yang bisa diedukasi, oh nanti agak terasa sedikit nyeri waktu anestesi, itu boleh. Jadi intinya tidak ada batas usia untuk melakukan benang botok filler ini. Jadi selagi masih bisa diedukasi bahwa ini nanti terjadinya seperti ini ya, agak terasa nyeri, itu boleh. Terus juga mungkin kurang tirus ya mukanya, mungkin kotak atau apa, itu juga bisa ditirusin Mbak Tasya. Jadi nanti pakai botok kombin pakai benang seperti itu, jadi sangat aman. Jadi aman sekali Aman ya? karena benang itu terserap sempurna oleh tubuh kita, kan tubuh kita mengeluarkan panas nih ya. Betul. Nah, benang itu bisa diterima tubuh kita. Kalau kita keluar panas itu benangnya terurai, lama-lama terurai dan habis kira-kira 2 tahun. Nah, nanti 2 tahun kan balik asal nih, boleh dilakukan lagi. Itu yang paling aman daripada yang tidak bisa diserap. Contohnya tidak bisa diserap itu kayak silikon. Nah, silikon itu kalau udah dimasukin sampai bertahun-tahun karena tubuh kita nggak bisa terima, ya akhirnya sesuai gravitasi kita berdiri kan, jadi menolnya ke bawah, menol ke bawah kan jelek. Oh, gitu. Kan ada yang banyak kan ya? Iya, Kayak iya, gitu. betul. Banyak. Nah, itu yang kita nggak pakai. Jadi yang benar-benar aman, karena apa? Kalau dikomplainin tiap hari kan stres ya. Iya. Jadi benar-benar saya mainnya safety gitu. Safety banget. Iya. Nah, tadi kan Ibu kan bilang ya, banyak sekali nih masalah dari remaja, orang dewasa. Kira-kira mungkin Ibu Siana punya nggak sih tips untuk menghadapi masalah meskipun kita remaja ya, seperti Iya. saya lah Bu Iya. ya. Remaja meskipun kita punya masalah, entah itu Iya. masalah di kampus atau Iya. apa aja, Iya. bagaimana sih biar auranya itu tetap terpancar, tapi nggak kusam kayak Kusam, gitu ya. loh kan. Biasanya masalah itu mempengaruhi banget kan. Oh ke banget, remaja. mempengaruhi ini apa, muka kita Iya, ya kalau kita betul. ada masalah. Sekarang saya mau tanya, masalahnya Mbak Tasya apa ini? Kan remaja ya? Iya. Ya mungkin saya bisa ngasih solusi. Oke, mungkin kalau masalah dari saya remaja ini mungkin karena sekarang saya lagi kuliah dan semester akhir, Iya. mungkin stres Stres, menghadapi saya dulu skripsi ya. skripsi juga ya, terus Nah, itu kadang kalau stres tuh timbul jerawat. Kan Pasti, banyak pasti. kepikiran gitu kan. akhirnya nggak ngerawat kan betul. ya. Gini, mungkin saya kasih sedikit solusi ya ke masalah remaja. Mungkin di sekolah kerjain skripsi nggak kelar-kelar nih, jadi jutek ya, bawaannya marah, akhirnya mempengaruhi ya. Jadi dari dalam itu mempengaruhi aura yang muncul. Jadi mungkin jadi bisa jerawat, jadi bisa kusam, jadi pandangannya nggak enak kan. Nah, salah satu solusinya nanti Krista akan mengeluarkan tonic oil ya, bisa untuk merelaksasi otot, kan otot ya, mungkin karena tegang, karena stres itu kan otot. Nah, bisa nanti Mbak Tasya bercermin ya, cantik loh ya, jadi bercermin, lihat, terus nanti sedikit dimasas, nanti kita ajarin cara masasnya, dimasas, dilihat, oh saya ternyata cantik nih. Nah, setelah timbul rasa percaya diri, oh saya ini cantik, dan dari ototnya yang tegang itu kita masas, otomatis kan rileks, akhirnya kan tidak jadi stres kan. Nah, nanti muncul lagi nih idenya, akhirnya kan skripsinya gampang cepat selesai gitu. Salah satunya itu sih, nanti mungkin yang mau kita keluarin untuk mengatasi masalah para remaja yang mungkin stres, atau ibu-ibu yang mungkin di masalah rumah tangga ada masalah dengan suami, stres, daripada kita suntuk mikirin masalah, berkaca di cermin ya, nanti kita dimasas sendiri, nah nanti pasti ototnya juga rileks, terus nanti juga dari krim masasnya nanti membantu kerut-kerutan halus nanti hilang, jadi cerah, dan nanti aku cantik ya, akhirnya nggak stres. Oke, itu ya Bu ya tipsnya. Oke lah. Nanti kira-kira kalau sudah ada toner yang tadi mungkin saya bisa mencoba. Ya, nanti kita pasti akan sounding. Kalau nanti udah jalan, nanti kita juga ada program afiliasi ya, penjualan marketing luar. Jadi misalnya nih Mbak Tasya kan kuliah nih, kan nggak mungkin bisa ngantor kan tiap hari. Nah, itu bisa kita cuma pakai programnya pakai web. Nanti kalau misalnya Mbak Tasya ini daftar nih, Bu saya mau daftar nih, mau jualin produknya gitu ya.
nanti kita daftarin kan otomatis ada ID-nya. Nah dari ID itu nanti di-share ke temennya, mungkin nanti waktu buka gitu ya, oh saya perlu ini nih, langsung ngeklik bisa. Nanti dari klik itu kan kelihatan, oh ID-nya Sapa Tasya. Nah di situ nanti dapat penghasilan nih, 10%, 5% dirupakan produk, 5% diperlupakan cash yang nanti diterimakan, 5% nanti ditabung, nanti bisa berupa ada mobil, ada sepeda, bahkan nanti ada rumah gitu. Jadi intinya apa impianmu katakan saja, pasti kita akan mewujudkan. Wah, menarik gitu. sekali ya, Iya, Bu, ya. sangat menarik ya. Nah, kira-kira sudah ada berapa cabang nih Bu dari Di Krista Krista ya? Skin Lab ini? Krista yang di Palang Trip, dan nanti mungkin setelah Lebaran ya kita ada grand opening pembukaan klinik Merbabu, Krista Skin Lab di Merbabu ya. Itu terus ada di Surabaya, sekarang ini ada di Makassar, Jakarta, dan ya mungkin itu cabangnya ya. Wah, itu sudah lumayan banyak ya Bu ya? sudah lumayan, dan nanti mungkin saya sondik juga ya yang di Pahlawan Trip yang sekarang ada Krista Skin Lab mulai 2011 sampai sekarang itu tetap kita buka. Nah itu nanti fokusnya ke training center. Jadi misalnya nih habis lulus SMA gitu ya, lulus SMA enggak bisa, mungkin karena keterbatasan biaya seperti saya kemarin, keterbatasan biaya, bisa nanti di training center kita yang di Pahlawan Trip nanti kita ajarin, nanti ada dokter yang ngajarin juga, nanti keluar sertifikat. Nah nanti kita juga bisa pastikan pasti bisa kerja di klinik. Jadi kita ajarin alat, nanti kita ajarin, kalau suster kita ajarin yang berhubungan dengan medis, kalau yang terapis kita berhubungan dengan mungkin alat-alat atau facialnya atau slimmingnya, semuanya nanti kita ada 3 kurikulum ya, 3 grade. Jadi mungkin di pemula, terus yang kedua itu apa ya Mbak biasanya kalau di itu pemula, middle itu apa, terus ya gitu. Nanti ada grade-nya, dan nanti sekolahnya mungkin biasa ada yang 3 bulan ya. Nanti kalau sudah ada ujiannya juga nih, ada pengujinya, nanti dari dokter menguji, oh dari teori dan praktek sudah nih lulus ya, kita keluarin sertifikat. Kan dapat sertifikat juga bisa dipakai untuk nanti next kalau misalnya lamar di klinik kecantikan atau apa, itu sudah dia kompeten nih, bisa ngerjain ini gitu ya. Seperti itu. Menarik sekali. Nah iya. Selain Bu Siana ini mendirikan sebagai owner dari Iya, Skin Lab ya. Apakah ada usaha selain itu nih Bu? Usaha ya, Nah sekarang kan Ibu hobi ya. Oh gitu. Lebih ke hobi. Saya suka hobi kayak ini ya, desain ya. Jadi tapi saya nggak bisa gambarin, tapi saya bisa nanti desainnya seperti ini. Nah itu juga akhirnya muncul saat ada pandemi kemarin ya Mbak Tasya. Pandemi kemarin kan semua usaha pastinya merosot ya. Nah salah satunya juga klinik saya kemarin itu cuma 30%, turunnya 70%. Nah gimana cara menyikapinya agar operasional ini bisa saya penuhin? Jadi otomatis pekerjaan utama saya nggak bisa, karena sudah memang berupaya iklan apapun tetap aja karena turun. Benar-benar pandemi ya? Yang awal kemarin itu benar-benar parah ya. Akhirnya saya karena punya tanggung jawab moral ke anak buah saya yang menggantungkan nasibnya ke saya, intinya seperti itu. Dan ada beberapa suaminya juga yang di PHK, mereka yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya ya saya memunculkan hobi saya itu dengan itu jualan mebel ya, jadi desainin mebelnya yang di apartemen, yang di perumahan kebetulan. Nah itu kemarin kok ya ada yang pesan, akhirnya ada profit dari situ, dan operasional klinik saya tercukupi, dan saya tidak memotong gaji karyawan saya gitu. Jadi bisa dibikin sampingan yang menguntungkan ya gitu. Menarik. Nah jadi memang benar-benar pandemi itu berpengaruh sekali dalam bisnisnya, iya. Mulai dari skin lab tadi itu ya. Iya. Makanya harus ada keterampilan khusus, jangan cuma satu. Jadi makanya kita harus mendidik SDM itu, apalagi saya wanita ya, wanita ini apapun itu kalau dilakukan dengan sepenuh hati pasti akan mendatangkan berkah nanti. Iya gitu. Jadi kita harus jadi wanita yang penuh dengan inovatif. Betul, dan kreatif. Iya. Nah, suka duka Ibu dalam merintis usaha nih. Oh iya, banyak. Iya. Bisa diceritakan nih apa suka dukanya? Suka duka ya.
Suka dukanya, kalau sukanya kliniknya rame ya, yang dukanya itu ya ada aja banyak ya. Jadi salah satunya mungkin di internal klinik, dukanya mungkin ada beberapa ya perlu disebutin ya, enggak ya? Rasanya ya di internalnya lah. Kalau kita membangun internalnya itu dengan tim yang solid ya, jadi intinya saling kekeluargaan dan tim yang solid, otomatis pastinya di internalnya enggak ada masalah. Nah, karena masalah utama yang benar-benar saya rasakan itu adalah internal. Kalau di eksternal mungkin kita bisa menyikapinya dengan berbagai cara ya, tapi kalau internalnya tidak mendukung, otomatis pasti usahanya jadi ikut jatuh, berpengaruh ya. juga. Makanya saya benar-benar ya di sini untuk internal klinik itu kayak rekan kerja itu adalah aset perusahaan. Aset perusahaan ini benar-benar harus diperhatikan. Makanya saya sangat ingin membangun untuk tim yang solid, yang benar-benar punya skill yang mumpuni dan saling mengerti sistemnya yang kekeluargaan. Jadi benar-benar nanti mengalirnya naik ya. Betul. Gitu. Jadi itu tantangan terbesar dari usaha ini memang internal, lebih ke internal kok menurut saya ya, karena pengalaman dari 2006 sampai sekarang itu internal terus ya. Gitu ya. Gitu. Nah, mungkin dari Ibu sendiri untuk menghadapi tantangan besar itu bagaimana Bu cara menyikapinya atau mengantisipasi biar nggak terjadi lagi, nggak terulang lagi itu mungkin gimana Bu? Oh ya, jadi salah satunya adalah kita harus punya manajemen yang kuat nih. Jadi harus dibantu dengan tim manajemennya yang punya divisi masing-masing. Contoh mungkin divisinya yang ini harus memegang yang ini, divisinya misalnya kita ada divisi baru ya yang training dan partnership kan, karena usaha kita berkembang keluar nih, jadi harus ada divisi khusus yang kita dirikan. Nah itu yang bertanggung jawab di luar. Jadi ada lagi nih yang nanti kita keluarkan lagi nih divisi baru tentang konten kreator ya. Jadi konten kreator ngurusin masalah promo-promo, jadi semuanya ada job desk masing-masing, misalnya FO job desknya follow up, tapi kan juga harus ada promonya nih, siapa yang buat promo, nah dari konten kreator gitu. Terus kan juga ada yang harus dikontrak nih, misalnya kayak dokter atau siapa-siapa, berarti ada tim yang khusus divisi yang untuk SDM seperti itu. Jadi lebih ke marketing yang di manajemennya dikuatin, divisinya juga harus, kalau sudah lebar juga harus ada divisi khusus, jadi jangan campur. Kalau campur aduk nanti tidak fokus lagi. Jadi gitu. lebih tertata ya. Lebih tertata. Jadi manajemen itu sangat mempengaruhi berjalannya klinik ini maju apa enggak. Gitu. Kita nggak bisa jalan sendiri, harus ada yang membantu. Yeah. Nah, boleh nih Bu Siana memberikan kesan dan pesan bagi teman-teman yang sedang menonton, bagaimana sih menjadi womanpreneur dan woman care seperti Bu Siana. Iya. Kita kan ada di marketplace masing-masing, yang ada di sekolah juga mungkin harus pengaruh terhadap teman-teman sekitar, mempunyai karakter yang baik ya. Intinya kita berhubungan itu kan ada banyak karakter ya. Jadi mungkin disakiti jangan dibalas disakiti, karena saya banyak pengalaman disakitin tapi saya balas dibaikin, itu berkatnya pastinya lebih banyak gitu. Terus untuk wanita-wanita yang mungkin sekarang bekerja mungkin di kantor, nah kalau bisa juga punya sedikit ilmu lagi, mungkin belajar kue atau jualan produk atau apa. Jadi intinya edukasi terus, atau ilmunya itu harus, skillnya kita itu harus dimunculkan terus. Jadi jangan stagnan di situ, kita harus banyak belajar, suatu saat pasti nanti dibutuhkan. Seperti itu. Menarik sekali nih pesan dan kesan dari Bu Siana. Jadi kita para wanita harus mempunyai inovasi dan kreativitas sampingan ya, selain pekerjaan utama. Nah, oke nih, terima kasih Bu Siana atas waktunya yang telah podcast bersama kita di sini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton podcast kita yang dari awal hingga akhir. Banyak sekali cerita-cerita dari Bu Siana ini yang menginspirasi kita ya, dari perjalanannya hingga sukses saat ini. Jangan lupa tetap tonton awal hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.